Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Eka Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan seputar komunikasi antar pribadi yang berjudul Peran Komunikasi Antar Pribadi dalam Keluarga untuk Menumbuhkan Karakter Anak Usia Dini. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Anak pada usia dini bebas untuk mengeksplorasikan berbagai rasa ingin tahu yang ada dalam pikirannya. Dengan bantuan dari lingkungan dan orang tua, pada usia tersebut bentuk komunikasi mendapat peran yang sentral. Artinya, keluarga sangat diharapkan peran sertanya sebagai model untuk ditiru oleh anak. Menurut resolusi Majelis Umum PBB dalam Megawangi 2003, fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sehat guna tercapainya keluarga sejahtera. Dalam komunikasi antar pribadi, partisipan melepaskan atribut-atribut pribadi di mana masing-masing mencoba berusaha untuk mengerti satu sama lain sebagai individu yang menyangkut keinginan, kebutuhan, dan nilai pribadi masing-masing, sehingga hubungan dapat berkembang lebih akrab. Seorang anak yang masih berusia dini belum dapat mengungkapkan perasaannya dengan bahasa yang jelas ketika mereka tinggal oleh bapak mereka. Trauma yang anak rasakan lebih diungkapkan dengan bahasa tubuh seperti sakit atau cengeng. Peran ibu pada anak usia di bawah 5 tahun sangat besar pengaruhnya. Orang tua harus tetap mengasuh dan mendidik anaknya agar dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Komunikasi antar pribadi antara orang tua dan anak menjadi penting untuk membentuk karakter anak sesuai dengan pola orang tuanya. Selanjutnya, dalam komunikasi antar pribadi terdapat reduksi ketidakpastian. Untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dirasakan oleh anaknya, maka orang tua berusaha untuk mencari informasi yang dilakukan orang tua untuk mereduksi ketidakpastian, karena ketidaktahuan orang tua membuat dirinya menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Karakter bangsa yang kuat merupakan produk dari pendidikan karakter di tengah keluarga. Ketika mayoritas karakter bangsa yang kuat, positif, dan tangguh, bisa dipastikan keunggulan dan kemajuan sebuah bangsa. Karakter anak terbentuk dari keluarga, terutama dari bagaimana orang tua menyampaikan nilai-nilai moral, kejujuran, agama kepada anak. Penyampaian nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan tentunya dilakukan dengan cara komunikasi yang baik. Orang tua tidak hanya menyampaikan melalui kata-kata, tetapi juga memberikan teladan dalam tingkah laku dan juga berusaha mendengarkan apa yang sebenarnya apa yang ada dalam diri anak. Untuk mencapai tujuan itu semua tentunya memiliki strategi. Yang pertama ada strategi memperoleh informasi dalam usaha mereduksi ketidakpastian dalam berkomunikasi. Strategi interaktif merupakan strategi yang baik digunakan orang tua dalam berkomunikasi dengan anaknya. Strategi ini melibatkan interaksi langsung antara orang yang mengamati, dalam hal ini orang tua dan anak. Strategi ini tidak hanya dipakai pada interaksi awal saja, tetapi juga pada tahap yang sudah akrab untuk membina hubungan yang harmonis. Yang kedua, ada strategi komunikasi dalam mengasuh dan mendidik anak. Keterlibatan orang tua atau keluarga terhadap pengasuhan anak yang komprehensif dijelaskan oleh Epstein bahwa ada 6 tipe keterlibatan dalam pengasuhan dan pendidikan anak yang melibatkan unsur yang pertama yaitu pengasuhan. Yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada sukarela, yang keempat ada belajar di rumah, yang kelima ada pengambilan keputusan, dan yang keenam ada bekerja sama dengan masyarakat dalam hal komunikasi. Maka tujuannya adalah merancang bentuk yang efektif komunikasi antar keluarga dengan tempat di mana anak mengikuti kegiatan pendidikan atau pengasuhan. Terdapat patterns of communicative control (PCC) atau pola kontrol komunikasi yang merupakan suatu cara tersendiri dalam beraksi terhadap sesuatu yang ia terima dari komunikator lainnya. Pola kontrol komunikasi ini dapat digunakan sebagai strategi untuk pencapaian keinginan. Terdapat 5 pola dalam kontrol komunikasi. Yang pertama yaitu dangling carrot atau teknik pemberian imbalan yang bertujuan untuk mengubah tingkatan atau arah perilaku seseorang. Yang kedua ada hanging sword atau strategi menghukum. Yang ketiga ada katalis teknik
yaitu suatu teknik di mana sumber menyarankan penerima untuk bekerja sama, yaitu bersikap dalam suatu cara tertentu demi kepentingannya sendiri. Strategi ini digunakan agar individu berkelakuan dalam rangka memperkuat diri atau self-reinforcing tanpa langsung memberi hadiah atau menghukumnya. Yang keempat ada Siamese Twin Strategy, yaitu suatu strategi yang dapat menjalankan pada dua orang yang memang sudah memiliki hubungan dekat dan saling memiliki ketergantungan dan memiliki kekuasaan yang sama dengan cara saling menghargai atau bahkan salah satunya dapat mengambil keuntungan dari yang lain karena menyadari bahwa keterikatan hubungan itu sangat tinggi. Dan yang kelima ada Fairland Strategy, yaitu cenderung mengabaikan respon yang tidak diinginkan dengan memberinya suatu arti positif. Dengan kata lain, strategi ini menghasilkan suatu kontrol ilusi daripada kontrol yang nyata. Yang ketiga ada pembentukan karakter. Tujuan pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter adalah kebebasan dan otentitas individu agar menjadi pribadi yang mampu mengembangkan tanggung jawab moral integral dalam membangun harmoni kehidupan bersama serta berbangsa dan bernegara. Terdapat 6 jenis karakter yang dapat dibentuk, yaitu yang pertama ada trustworthiness, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal. Yang kedua ada fairness, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain. Yang ketiga ada caring, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan terhadap orang lain maupun kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat ada respect, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain. Yang kelima ada citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar. Dan yang keenam ada responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari ketiga strategi itu. Yang pertama ada strategi memperoleh informasi dalam usaha mereduksi ketidakpastian dalam berkomunikasi. Yang kedua ada strategi komunikasi dalam mengasuh dan mendidik anak. Dan yang ketiga ada pembentukan karakter. Oke, langsung saya sampaikan penutupnya pada video kali ini ya. Yaitu penyampaian pesan dengan cara berkomunikasi antara orang tua dan anak usia dini penting dilakukan untuk membentuk karakternya setelah dewasa. Cara bicara menyampaikan informasi, mencari tahu apa yang diinginkan oleh anak. Mencari tahu apa yang dirasakan anak perlu dilakukan dengan berkomunikasi agar ditemukan formula yang cocok untuk tindakan selanjutnya. Berkomunikasi juga memerlukan strategi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jika selama ini orang tua berkomunikasi dengan cara tidak sengaja, juga menanamkan karakter melalui komunikasi tersebut. Setelah ia tahu bahwa komunikasi antar pribadi merupakan proses dalam menanamkan karakter kepada anak usia dini, maka segala bentuk komunikasi orang tua dan anak perlu direncanakan agar sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai tujuan membentuk karakter anak. Komunikasi antar pribadi tidak hanya dalam dilakukan dengan kata-kata untuk menanamkan kejujuran, nilai moral, dan agama, tetapi juga dalam bentuk perilaku atau teladan serta tindakan yang menunjukkan kasih sayang kepada anak seperti mengelus, menggendong, dan menepuk untuk memberikan motivasi kepada anak. Karakter yang terbentuk dari bawaan karena latar belakang kebudayaan sang anak dibentuk dari keluarga. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.